Langsung saja saya akan melihat hasil dari polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang sudah hadir di studio. Mungkin sama dengan jawaban Anda. Kita lihat sama-sama. Ini dia hasilnya. Ada orang yang seolah menggunakan kehidupannya untuk membenci dan memfitnah Anda. Apa yang Anda lakukan? Hasilnya yang memilih A, B, dan C ternyata sebesar 22% memilih A, 44% memilih B, dan 34% memilih C. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Silakan Pak. Super sekali, terima kasih. So, siapa yang memilih A, membuktikan bahwa fitnahnya tidak benar? Mas Ilbram pilihkan. Mengapa Anda pilih A, Pak, membuktikan bahwa fitnahnya tidak berdasar? Kalau memang kita tidak melakukan hal yang seperti dia bilang kepada orang lain, saya akan temui dia dan bicarakan baik-baik dan menjelaskan bahwa saya tidak melakukan hal seperti itu. Oh, super sekali. Nah, Anda lakukan ini sebelum menjadi orang yang dikenal luas? Atau sampai nanti setelah Anda sangat dikenal luas, Anda tetap melakukan ini? Sejak sekarang sampai nanti bila dikenal luas. Good. Jadi kalau ada satu orang pembenci yang memfitnah, satu hari Anda jelaskan. Kalau ada 400 orang, itu melalui media, Pak. Orang yang sibuk menjelaskan bahwa fitnah itu salah, itu tidak yakin mengenai kebenaran dirinya. Ya. Kedua, fitnah itu cantik sekali untuk membedakan siapa yang setia dengan Anda dan tidak. Fitnah itu waktu untuk bersih-bersih. Waktu ada fitnah, saya senang sekali. Saya bilang langsung tahu, saya bilang sama Ibu Dina, take note, orang ini jangan pernah dipercaya, orang ini jangan pernah dijadikan partner, orang ini sama sekali jangan direkomendasikan untuk apapun. This is a good guy, ini setia, ini bagus. Itu waktu ada fitnah. Kalau tidak ada fitnah, Anda tidak bisa bedakan. Ya. Nah, kalau fitnahnya banyak lalu Anda datangi setiap RT untuk menjelaskan, kapan Anda bisa hidup dengan sebaik-baiknya? Ya. Good. B, siapa yang memilih B? Melakukan pendekatan untuk membangun persahabatan. Mas Ilbram pilihkan. Nama Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ayu dari Depok. Dari Depok, yes. Ya. Bagaimana, apa yang Ibu lakukan untuk membangun persahabatan itu? Kalau menurut aku itu kan fitnah ada benernya, ada enggaknya. Dan menurut aku itu FBI, fans berat yang asik gitu. Fans berat yang asik, oke. Yeah. Jadi bagaimana Ibu datang mendekati orang yang sedang memfitnah Ibu? Biasa aja, tapi setiap apa yang dia fitnah, oh ya terima kasih untuk sarannya gitu. Ibu datangi dia? Enggak juga sih, seandainya ada yang memberi informasi seperti itu, gitu? Terima kasih untuk bisa menasehati seperti itu. Melakukan pendekatan untuk membangun, melakukan pendekatan untuk membangun persahabatan. Pendekatan apa yang Ibu lakukan? Mungkin mendatanginya dan berterima kasih untuk nasihat yang seperti itu. Dan terima kasih. Tapi seperlunya aja, kalau jauh nggak usah. Iya. Bagus sekali. Jadi Ibu katakan adalah Ibu bertamu gitu ya. Saya membaca fitnah Anda. Gitu. Lucu ya, membayangkan itu saja lucu ya. Ya, nah apa kemungkinannya seorang pembenci mau menerima persahabatan Anda? Kecil sekali. Pembenci kehilangan ketertarikan hidup kalau dia tidak ada yang dibenci. Perhatikan, karena mereka tidak terbiasa menjadi orang yang damai dan berbahagia. Mereka terbiasa terbakar dalam kemarahan, dalam iri, dalam benci. Sehingga kalau Anda datang mengajaknya bersahabat, dia akan menggunakan kemarahannya untuk semakin membenci. Jadi cara yang paling baik, mendoakan dia untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Karena sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pembenci itu direstui oleh Tuhan permintaannya untuk menjadi pembenci. Saya tidak mungkin disetujui permintaan saya untuk menjadi pembenci. Caranya, Golden Ways digagalkan kalau bicara saya adalah bicara kebencian. Karena saya takut Golden Ways
gagal karena saya bicara mengenai kebencian, saya tidak menjadi pembenci. Lihat, saya dihalangi oleh Tuhan untuk menjadi pembenci. Tapi ada orang yang diizinkan untuk menjadi pembenci. Maka bukan marah, bukan benci, tapi kasihan. Kok ada orang kehidupannya diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi serendah-rendahnya pribadi. Karena orang pembenci tidak mungkin membenci yang sama jeleknya. Pasti membenci orang baik. Penyampai kebenaran, penasehat yang dibencinya. Ya, jadi kalau begitu, siapa yang memilih C? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang B. Siapa yang memilih C? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya menjawab C? Karena biarkan saja orang mengatakan hal yang demikian gitu. Istilahnya kita cuek lah gitu. Gitu, cuek saja ya? Cuek saja. Oke. Lebih baik kita melakukan hal seperti biasa aja gitu. Jadi orang mau bicara seperti apa, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan ya sudah. Ya, mau apa lagi? Terima kasih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita berikan tepuk tangan. Kita dan dia, ini loh ya. Jadi mengabaikan kebencian orang itu juga salah. Karena kita tidak mungkin 100%, ini tidak mungkin 100% benar. Dan dia tidak mungkin 100% salah. Pasti ada benarnya. Mau lihat grafiknya nih. Sorry. Ini loh. Kalau ini kita, ini dia atau mereka. Kita banyak apanya? Biasanya. Banyak benarnya ya. Kita, iya kita banyak benarnya. Salahnya sedikit saja. Dia banyak salahnya, benarnya kalau ada. Tuh. Bagaimana cara berbicara kepada seorang pembenci? Bicaralah mengenai yang baik, karena itu wilayahnya sama. Kalau dia bicara fitnah, lalu Anda bilang, salah. Salah dia itu menurut dia apa? Benar. Menyalahkan orang salah itu memperkuat yang diyakininya sebagai benar. Jangan pernah mengatakan kepada orang yang berbantah dengan Anda, salah, itu benar bagi dia. Jadi katakanlah, benar. Jadi kalau orang mengatakan, Pak Mario, bensin itu enak diminum. Salah nggak dia? Benar. Itu loh cara melatih pikiran Anda untuk menjadi sahabat bagi banyak orang, bahkan bagi peminum bensin. Caranya waktu orang bilang, Pak Mario, bensin itu enak diminum. Masa bilang salah? Bilang apa? Benar sekali dan akan indah sekali kalau Anda bisa mencontohkan kepada kami. Ayo, lihat, saya menjadi sahabat bagi dia. Ya, setelah dia minum, kemudian agak masalah karena ternyata dia minumnya bukan Pertamax, ya, biasa premium. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu di dalam kehidupan kita tadi ada yang membantah, menggunakan kehidupannya untuk berbantah. Untuk membangun persahabatan dengan pembenci akan letih sekali. Berusaha membuat orang yang hidupnya memang ditujukan untuk membenci kita dan mengubahnya menjadi sahabat. Letih sekali. Hidup sebagaimana biasanya harus baik. Kalau biasanya adalah kebiasaan yang membangun kebencian orang, harus berhenti. Kalau ada bilang, be myself, itu harus berhenti becoming yourself. Kalau ada orang tidak berbahagia karena you're being yourself. Jadi be myself itu diteruskan kalau orang berbahagia with yourself. Itu. Semakin menarik pembahasan kita di program kali ini dan masih ada kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya, bahkan kepada Anda pun bisa bertanya lewat Facebook ataupun lewat Twitter. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way.
Sebagian orang memang untuk pengganggu, sebagian adalah ujian bagi kita yang lain. Itu firman Tuhan. Agar kita mengerti bahwa akan ada orang yang digunakan untuk menguji. Karena tanpa ujian kita tidak menguat.